Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita latihan membaca. Kemarin pelajarannya masih di seputar mausul kata sambung ya. Jadi kata mausul itu ada khusus, ada umum. Jadi kalau yang umum bisa dipakai untuk laki-laki, perempuan, 1, 2, 3. Kalau yang khusus, itu memang ada bentuk 1, 2, 3 untuk laki-laki, perempuan. Itu kalau yang khusus. Nah sekarang, karena tujuan dasar yang pertama adalah supaya pandai membaca huruf Arab, kemudian tidak hanya memperhatikan apanya. Ada 3 pokok yang perlu kita cari. Pertama, bentuk kata. Jadi bangunan kata itu hanya 3 dalam bahasa Arab. Pertama, bentuk kata benda. Itu kata benda itu banyak juga. Terus ada berbentuk kata kerja. Kemudian ada berbentuk huruf. Sekarang kita mulai. Coba sama-sama dulu. Diterka saja dulu, diterka-terka. Mulai kan terka-terka saja. Coba kalau qala ini kira-kira Idul Adha ini ada yang sudah makan daging kurban, ada yang belum? Bisa ingat nggak qala ini? Kata benda. Ya, kata kerja. Kalau sudah ini kata kerja, yang perlu diingat, bentuk-bentuk kata kerja itu ada bentuk 3 asli, ada 4 asli juga, ada ditambah 1 huruf, ada ditambah 2 huruf, ada ditambah 3 huruf. Itu diingat. Kemudian ada yang diingat lagi, apakah kata kerja ini sehat atau sakit? Coba Pak Bet, sehat atau sakit? Sakit. Kalau Pak Bet memang sehat, ya, kata kerjanya sakit. Kata kerjanya sakit. Ya. Sekarang penyakit pun ada 3. Kalau di dalam bahasa Arab hanya 3 penyakit. Ada penyakit di tengah, namanya ajwab. Ada penyakit di depan, yang 3 huruf itu namanya misal. Ada di belakang namanya nakis, kurang. Nah, ini penyakitnya penyakit di tengah atau di awal atau di akhir? Tengah. Di tengah. Jadi nanti ketahuan aslinya ini dijadikan dia ke fi'il mudhari. Coba jadikan qala apa fi'il mudhari'nya? Yaqulu. Nampak waw kan? Jadi aslinya memang kawala, menurut undang-undang berbaris waw, patah sebelumnya maka diganti dengan alif. Jadi dia qala. Kalau sudah dia berbentuk fi'il, apa tugas lagi? Yang dicari. Kalau awak lah tahu ku fi'il, yang dicari apa lagi? Fa'ilnya. Fa'ilnya. Maka untuk fa'il itu mulailah meraba-raba pikiran kita. Ada fa'il yang tersembunyi, ada fa'il yang jelas. Sekarang mana kira-kira fa'ilnya di sini? Anastu. Mana anastu? Alif, nun, sin. Insanun. Enggak. Anas. Ya. Ya, 6 orang. Anasun, ya. Anasun. Kalau ingin tahu bagaimana riwayat Anas ini berarti bertemu dia dengan Nabi Muhammad. Kan dia rawi hadis. Berkata Anas katanya. Itu jadi orang langsung ketemu. Ya, jadi kalau Anas ini mungkin Anas bin Malik ya. Kalau ingin tahu nanti sejarahnya ya perlu dibaca. Dia memang diserahkan oleh ibunya dulu mengaji ini, pandai dia. Memang mulanya matanya kurang terang.
Maka Pak Bet jangan sama-sama ini lah. Qala Anas. Jadi baca qala Anasud ya, Anasud. Anas. Jadi ini dibaca Anas. Baru ini lagi. Nah, ini apa ini? Kata kerja, kata benda atau huruf? Kata kerja lagi radi. Kata kerja. Malah ada sakit. Sakitnya di mana? Belakang ya, nakis. Ya. Coba diterka-terka saja. Biasanya kata kerja fil madhi itu di atas, barisnya ada yang di tengah ke bawah, ada yang baris depan, tapi kita pada umumnya di atas. Apa kira-kira yang sudah sering didengarin? Membacanya. Setiap yang nempel ke ya harus baris ke bawah. Kalau menempel ya itu asli nih, bukan nempel-nempelin, asli 3 huruf. Bentuk asal. Fil madhi lah. Apa bacaannya? Rodia, betul. Jadi rodia ini bisa dibaca. Kalau ya ini untuk baris atas, huruf ya pada umumnya dia menerima. Yang berat sama dia adalah baris depan. Jadi rodia. Ilma dia setimbangan dengan fa'ila, alima, fahima. Ya. Jadi rodia. Lalu kalau ini sudah fil madhi, mana fa'ilnya? Silakan Bapak-bapak. Anas, balik ke Anas. Tapi tadi Anas ini fa'il dari qala. Kalau fa'il dari rodia? Nah. Hiya. Allahu. Kan iya ini. Kenapa diberi baris Allahu? Kenapa Allahu barisnya? Fa'il dari radiyah. Ya karena fa'il dari radiyah. Undang-undang fa'il kalau kata benda dia berbaris depan. Itu maka radiyallahu. Kalau ini kan huruf jar. Berarti yang dijarkannya kata benda. Jadi anhu. Kan berarti an ditambah huwa. Kalau ditambah hum, anhum. Kalau ditambah anta apa kira-kira? Apa Ibu? Angka. Iya, angka betul. Angka ya. Kalau ditambah misalnya ana? Ani. Kalau ditambah huwa? Anhu. Ditambah Allah? Anallahu. Anillahi. Itu nanalum kancang lah ya. Ya. Nah, kalau begitu sampai sini sudah paham kita. Coba dibaca lambat-lambat sampai di sini. Qala An-nasu radhiyallahu ya, qala Anasu, terus radhiyallahu anhu. Ya, kan anhu sudah jadi sudah betul. Qala Anasu atau biasanya dibaca orang qala Anas gitu aja. Qala Anasu radhiyallahu anhu. Jadi qala telah berkata. Siapa yang telah berkata? Anas. Apa katanya? Ini doa saja ini sebenarnya kalau katanya ini kata Anas. Ini doa. Apa doa? Radhiyallahu, radhiya ya. Radhiya, terus seperti ini salah bukan ro. Radhiya berarti telah. Jadi di sini itu maka sebagian menerjemahkan tidak dia katakan telah reda. Langsung sekali di sini diterjemahkannya semoga meredai Allah anhu daripadanya Anas. Yang diredai Allah daripada Anas itu apa yang disebutkannya, apa yang diusahakannya, ya. Ini doa ini. Jadi para sanad hadis ini dipakai radhiyallahu an. Kalau kita biasa-biasa ini jarang dipakai orang. Paling-paling ada dia pakai rahimahu. Ya. Atau ghafarallahu an. Semoga Allah mengampuninya. Ya. Jadi ini telah berkata Anas radhiyallahu an. Jadi qala Anas radhiyallahu an. Telah berkata Anas semoga meredai Allah daripada Anas.
balik ke asal. Kalau seperti ini bagaimana kira-kira membacanya nih sampai di sini? Silahkan pertama coba cara membaca. Rasulu. Apa? Rasulu. Qadama Rasulullah. Qadama, betul. Terus apa lagi? Rasulullah. Rasulu. 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 Kalau santai-santai yang jadi qadama ini bentuk apa qadama? Madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Rasulullah. Rasulu. Itu makanya rasulu. Karena dia jadi fa'il. Memang sampai kepada Allah. Tapi Allah kan lain apanya maksudnya. Benar, salah yang lain pula. Ini kan rasulah ya, rasulu. Rasulu. Jadi qadama. Ini qadama. Sementara kalau ini fi'il madi radhiya. Kalau ini sama ini qala, qawala. Jadi ini qadama. Cuma menentukan mana yang baris di atas semuanya, mana baris di bawah. Saya dulu pernah tanya guru, Pak Ustadz, saya bilang, berapa kata kerja yang setimbangan ini kata-katanya, berapa kata yang setimbangan radhiya, berapa yang biasa. Itu kerja, nggak tahu anjawe itu. Ini cari kamus semuanya. Omong gue daftar. Jadi itu pernah saya ingat, ada waktu tahun berapa itu ya, tahun 80-an lah. Ada dia sudah tua. Bapak itu memang pegawai RRI, sudah masa bergolak pun dia sudah membawa RRI jalan-jalan sampai ke Lintau. Bisa ditulisnya, rajin dia dibukanya kamus yang setimbangan fa'ila ini, yang setimbangan fa'ala ini gitu. Dikasihkannya bukunya kepada saya, rajin dia, sudah tua. Sudah hampir 70 umurnya, tapi hebat dia nulis. Pak Sofian namanya, di Kota Marapak. Itu orang tuh belajar dulu ya. Jadi itu makanya kalau kan ada timbangan qadama, ada nanti ini jangan dibaca qadami. Yang sering kita tanya kepada guru kita kan gitu, kenapa ini qadama Pak? Kok ini kok radian? Ya memang lebih itu ketentuannya. Ini timbangannya dengan fa'ala kan? Kalau ini berarti fa'ala. Kalau ini fa'ila. Ada ini nanti fa'ila. Ada nanti penimbangannya fa'ila, ada fa'ula, ada fa'ala. Ya. Itu 6 model. Ya, itu maka dilihat buku itu. Cuma yang kita tanya guru nanti, dari mana kita tahunya menimbang kok ini ke timbangan ke fa'ila, kok ini timbangan ke fa'ula. Kadang-kadang guru itu kan tersasak loh. Kalau gurunya lelo, galaknya lewat. Tapi kalau guru Prabowo, berang nih kau. Fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Kan itu dia. Iya. Tapi misalnya macam ini. Kenapa ini enggak dibawa ke qadimah? Kok ini dibawa ke radhiya? Kan payah kita jawab itu. Ya paling nanti memang sudah begitu ketetapannya. Apalagi ditanya begini. Jadi berapa yang jumlah kata kerja yang ke atas barisnya Pak? Semuanya. Berapa yang di tengah? Wah, itu lebih rumit lagi. Jadi itu maka orang-orang yang suka di bahasa banyak tulis, banyak membaca. Kalau sudah banyak membaca, banyak lain mengerti, membanding. Jadi qadama. Apa arti qadama ini apa ini? Koda. Atau misalnya kan jamak takdim. Kalau takdim itu masdar dari qaddama. Kalau ini qadama saja. Kalau qaddama coba. Kalau qaddama mendahulukan. Qaddama mendahulukan. Ya, pakai ganda di tengah. Jadi qaddama mudhari'nya yuqaddimu takdim. Itu maka ada jamak takdim. Kalau akhara yuakhiru takhir, itu maka jamak takhir. Tapi kalau qadama artinya tidak mendahulukan, tapi dahulu. Dahulu atau muncul atau datang. Ini bebas terjemahan. Jadi kalau begini, kalau qadama rasulu apa terjemahannya? Qadama rasul. Telah datang. Telah datang. Telah datang boleh. Telah datang. Kalau mendahulukan pakai qadama. Qadama berarti muncul berarti datang. Boleh. Jadi qadama rasul. Ini bacaannya apa ini?
Allah, Allahi, Allahu. Wah, mana? Allahi. Mulai ya. Nah, Rasulullahi. ya. Kenapa Allahi barisnya? Mudah ilahi. Mudhafun ilahi atau menerangkan dari Rasul. Memang senyawa searah. Ini Ya. ini. Oh ya. Nah, jadi itu ya. Qadama Rasulullahi. Terus terjemahkan apa tadi? Telah datang Rasulullah. Gitu. Jadi bisa juga ja'a tapi dipakai qadama. Nah, itulah. Maka dalam bahasa Arab itu kenapa enggak dipakai Rasul waktu itu ja'a? Kenapa dia ataupun ata ataupun itu datang juga, tapi kok qadama? Nah, itulah zuk bahasa bedanya. Jadi mesti di dalam itu. Walaupun ini hadis, apalagi ayat, sedangkan hadis pun masih berpikir kita, kok qadama ya? Apakah karena ini munculnya hijrah? Hijrah? Kalau ja'a sebenarnya belum ada. Enggak, ini sama juga. Kalau ja'a mungkin datang biasa-biasa. Kalau qadama itu berarti ada bisi kemunculan ke situ. Ini mungkin ya. Mungkin ya kan bisa juga. Tapi kalau ditanya ahli bahasa, bagaimana? Enggak tahu pula Pak katanya. Itu kan mesti ditanya juga itu. Jadi begitu bahasa Arab. Jadi kalau selain bahasa Arab, kadang-kadang tulisan sama juga. Kalau di Arab enggak beda. Kalau ditanya pula nanti guru hadis, ini kan hadis waktu belajar, Pak, kenapa qadama dipakai kok tidak ja'a? Itu angkung baik sulit-sulit awamanya ya. Ya, tapi enggak sebenarnya. Kalau menurut dugaan saya untuk sementara ya mungkin itu karena kehadirannya ke sana ada maksud itu, makanya kan ada orang menyesal dia. Aku menyesal apa yang qaddam tu. Kan itu ma'akhar tu wa maqaddam tu itu dia. Jadi wa ma'akhar tu wa maqaddam tu, apa yang aku telah munculkan dalam hidupku dan apa aku lalaikan. Jadi menyangkut dengan misi ya. Jadi qadama Rasulullahi. Kira-kira kan enak belajar bahasa Arab. Enak tuh sebenarnya. Nyuma laki awak tahu ma fi'il ma fa'il ma mubtada ma khabar ma mubtada ma khabar. Itulah mulai itu makanya Ustadz punya prinsip dulu, dia gesah mubtada khabar orangku dulu, tapi mubtada khabarnya randah bana. Misalnya haza, hazihi, haza masjid, hazihi madrasah. Sudah itu tambah 10 polanya, 2 balik pola lah, paham tuh. Jadi itu caranya. Kalau ampu di pesantren dulu enggak begitu, udah dihafal sudah ada Pak Guru. Matan jurmiyah, bara isim, bara fi'il, bara huruf. Dia apa tuh? Isim mansub, isim marfu. Jadi ibarat meramu rumah tuh disuruh ya dong. Dan untuk tonggak kumpulan, untuk dinding kumpulan. Jadi enggak tahu lah panik awak untuk itu tuan ya. Kumpulan lalu beko. Kalau di awak kini enggak langsung diramu oleh. Aku pasang siko ya. Ya, tapi awak tak boleh durhaka sama guru loh. Ya, kalau tidak guru tidak jadi awak. Kini kita tarihan. Coba ini lagi. Ini ada tasdidnya nih ya. Ada tasdidnya itu. Coba apa bacaannya ini? Sallallahu. Itu yang itu saja apa bacaannya? Sallah. Ya. Sallah. Isim fi'il huruf. Sallah isim. Fi'il. Ya fi'il. Madi mudhari amar. Fi'il pun kan kita sudah 3. Sudah enak belajar grup kita ini. 4. Madi. Ya. Fi'il madi. 3 huruf, 4 huruf. 4. Itu dia. Jadi pertanyaan kalau fi'il nanti fi'il madi mudhari amar. Madi. Kalau madi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. 2 huruf mana? Ada 3 huruf. 3 huruf, 4 huruf, atau 5 huruf, 6 huruf? 4. Sebelum yang mana yang digandakan ini tambahnya? Lam. Lam. Jadi kalau
Kalau sholat itu, kalau solaya itu bahasa Pariaman tuh di Solo. Itu mangko Solo. Di Solo tuh lihat Pak Tommy. Orang kisaran. Apa tuh? Ubak Karambi ya? Iya. Indah. Ada itu dah. Apa itu Solo? Koyo. Enggak. Di Solo. Sulu. Iya memang Kerambia itu, tapi Solo. Diambil Kerambia itu tak aku atau masak di dapur. Kecik ama awak Solo apa itunya? Di Solo, lah tahu Solo. Ya di Sorong. Sorong. Ambo mau ya di Sorong. Enggak, itu mangko Sorong bahasa. Di Solo. Solo diambui, ditiup. Ya, diambui. Enggak ada diambui dah. Iya di Sorong. Di Sulu, di Solo kan. Gitu. Itu mangko kecil orang ini orang Batak lebih minang dari orang Batak. Lah banyak bukit dilaluinya macam. Ya, jadi di Solo. Jadi kalau digandakan di sholat. Di sholat. Betul. Kalau enggak digandakannya masuk itu mangko masuk neraka dipakai enggak pakai ganda kok. Di anu kok kalau enggak pakai alif lamnya enggak diganda kalamnya itu dimasukkan ke neraka itu bahasanya kok biasa disulo ke neraka di sorongan. Ya, Jambuyan. Tapi kalau lah digandakannya malam kau itu mangko salat. Itu lama. Itu mangko salat kan sallallahu. Jadi kalau salat ini telah memberi ampun. Jadi kalau nak berganda lamnya masuk neraka, tapi kalau terganda lamnya masuk surga. Itu mangko kadang-kadang kita orang di mana dapat ustaz tu lah, berajalan. Nabi Muhammad nak dong ngecek itu ya lah, itu panjang sekali. Jadi kalau digandakan ya, kalau baligha apa arti baligha? Sampai. Sampai itu. Kalau balagha menyampaikan. Dan tidak untuk itu betul kok. Jadi sholat, kalau ada sholat di Solo masuk. Tapi kalau sholat melampau masuknya. Kedua jadi itu mangko salawat itu juga. Itu mangko kata Rasulullah. Kalau siapa mau bersalawat kambo keceknya. Ada 10 kebaikan. Makanya Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru dimbau ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim. Ya wasallim mutaslima salim. Ketek kaji la paham dari kata-kata saja tuh. Ya. Jadi salat. Jadi salat itu telah memberi ampun. Kalau salat masuk di sorongan. Itu apa bacaannya? Cobalah. Allahu. Allahu Pak Edi. Allahu. Fa'il itu. Iya, fa'il dari sholat. Jadi itu fa'ilnya. Fa'il dari sholat. Jadi telah memberi ampun Allah. Alaihi. Allah huruf jar. Jar majrur. Iya, jar majrur. Hi kema baliknya hi. Muhammad. Ya, ke Muhammad, betul. Jadi telah memberi ampun Allah atasnya. Itu mangko jangan dikejar. Semoga Allah memberi ampun. Iyalah diampuninya. Allah jamin. Jadi sallallahu alaihi. Baru itu lagi. Wow. Dan apa dia fungsinya? Sama. Wow atap. Wow atap. Nama yang diatapkan? Lamu. Akunya. Yang diatapkan ke Siko. Koko diatapkan ke Maria. Iko bacanya bertasdid juga sebenarnya tasdid lah maklum sama itu. Wassalam. Apa barisnya? Wassalam. Wassalamah. Ya, kalau disalamkan saja film amarnya beko. Tapi kalau dibaca salama
telah memberi keselamatan. Selamatan. Telah memberi. Jadi digandakan. Iko digandakan. Jadi salamako disambungkan, diatapkan, maktuf alaihnya namanya salam. Ya, jadi telah memberi ampun Allah atasnya Muhammad dan telah memberi fa'il dari salamako. Fa'il Allah. Fa'il Allah. Jangan disebut Allah. Ma fa'ilnya. Nan sabanaya lah. Huwa. Iya. Huwa. Iya. Huwa. Iya. Huwa. Cuma huwa itu baliknya ke mana? Allah. Itu caranya. Jangan dikejar langsung Allah. Huwa. Kalau itu yo Allah fa'ilnya. Jadi makanya fa'il itu adonan lahir, adonan tersembunyi. Tersembunyi. Kalau ditanya oleh ke guru, Ustadz, asalnya kok dia gisi kok Allah? Ada maksudnya. Itu payah kaji ke apa tuh bahasa apa ma'anita mantik entah badik balagah. Awak anda lo mendalam mana bidang ilmu itu? Kalau lah mengaji balagah mantik itu paling awak dapat seketik ilmu ku mengenai kawan itu ya. Kalau mantik balagah itu termasuk raja lo beliau. Itu kayunya bahasa Arab. Jadi ada orang mengicat, kau orang Arab punya indah. Kau mau pegarahan kau nambung. Aduh, persatuan bahasa Arab, fakultas Arab, mau Jawa. Jangan lupa bahasa Arab tuh, besok disuruh bahasa Arab kan, bukan Arab. Kata orang kan itu daib hadisnya Ustadznya. Masa daib. Tabananya daib. Cuma pengertiannya, kalau orang lah banyak mengerti tulisan Arab, tentu banyak yang baca Quran, banyak yang baca hadis. Kalau banyak baca Quran, baca hadis, banyak sakit mempengaruhi pola hidupnya. Ya. Akhirnya apa bacanya? Al-Madinata, Al-Madinatu, Al-Madinati. Al-Madinatu. Al-Madinata. Bangko. Pakai alif lam. Bukan. Ada pengaruh. Nama apa nih? Nama kota. Iya, tapi kenapa baris di atas? Maf'ul bih, Pak. Ya, maf'ul bih. Jadi maf'ul bih dari mana? Madinah itu memberi selamat. Wassalam. Kemana dakek mana ada? Maf'ul itu kan pelengkap penderita. Objek. Mana kata kerjanya? Salama. Kalau salama aku enggak ada. Tentu itu caranya memberi keselamatan dianya Allah akan Madinah. Begitu jadi dia. Malah itu. Saya lihat katanya balik qadama. Rasulullah. Telah datang. Rasulullah. Berarti telah memberi keselamatan Allah atas Rasulullah dan telah memberi keselamatan Allah atas Rasulullah itu. Sudah itu Al-Madinata batu baris tapi maf'ul dari mana? Qadama. Tua. Santai orang kisaran. Wajaso na kok karya anak mo lamo merantau lah main bola lo. Besok Pak Tommy pulang jadi buya lagi ko. Ba aku jauh aku nak kunjung Jadi itu maf'ul dari qadama. Jadi telah muncul atau telah hadir, telah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan menerangkan apa itu? Telah memberi ampun Allah atas Rasulullah. Wassalamu disiko diulang juga sebenarnya kok. Jadi kalau lengkapnya dibaca Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallamallahu Alaihi apa itu? Telah memberi keselamatan Allah atasnya. Baru yang datangnya itu munculnya akan Madinata. Itu. Jadi datang dia ke Madinah. Apapun mundur step. Ya. Datang ke Madinah. Abang mengko diagi alif lam. Itu kan cerita tuh. Kota. Ya, Jalebana maksudnya di situ memang Madinah. Kata benda. Madinah. Kalau lah seperti kota gambar dia bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Madinah, peristiwanya apa ini? Waktu hijrah. Hijrah. Itu mah kok dipakai qadama aku.
Jadi datangnya situ ada maksud misi. Kalau datang bentuan Bogor datang kampung, boleh kadang mau aku, tapi enggak. Indah. Kalau misalnya Pak Tommy ke Bogor itu bisa jaa saja. Tapi kalau ada misi di sini, mau buat kok, kalau lama-lama tinggal di sini, itu mungkin. Jadi itu apa bahasa. Jadi di Siko Madinah itu, Madinah memang kota Madinah. Terus kalau dari Medan ke Periangan Kodama. Ya sekolah. Tapi enggak lo nampaknya dong. Kadang aku ada perintah disuruh untuk menyampaikan. Awak menuntutnya. Oh iya. Murasa mempedomani bahwa Rasul kesinan, tapi enggak menuntutnya di Madinah, menyampaikan. Ya. Terus ini lagi. Perhatikan ya sampai siko. Walahum yaumani. Terus yang gue siko loh, sianan bisa. Kalau lah bisanya menguraikan tuh langsung ijazah dia gelai. Ada izin. Yaumani walahum. Nah, antara mulai ko walahum yaumani. Subjek predikat kah? Apa fi'il fa'il kah? Coba. Subjek predikat. Subjek predikat. Oke. Betul tuh Mas, subjek predikat. Tapi mana subjeknya? Subjek. Yauma. Yaumani. Dua orang. Iya, yaumani. Ya sebenarnya kok masuk kemari Pak Ino. Aku. Yaumani yal abuna pihima. Sampai siko. Iko, yaumani ko kata benda, kata kerja atau huruf. Yaumani. Inge dua kuah dua. Ini kata benda. Kata benda. Kan lampak dua. Ya. Berarti kan 2 hari. 2 hari. Kan yaumani. Yaum kalau 1 hari apa? Yaumun. Kalau 2 hari? Yaumani. Kalau beberapa hari? Laki-laki. Ayam. Bisa kalah gue jauh. Aku di kisaran. Apa di sini ada rumah apa di Perak ada rumah tinggi, ada orang khalifah sini lempar. Nah, jadi walahum yaumani. Jadi aslinya sebenarnya yaumani yal abuna fihima lahum. Atau wako didakean. Jadi wa yaumani yal abuna fihima lahum. Lahum itu kabarnya. Terdiri mubtada terdiri huruf jar dan yang dijarkan. Cuma ikut tabalik dibuat karena penekanannya khusus bagi orang yang di Banidah. Kalau wako permulaan lain, kalau disambung ke waw kasih kondak. Karena ini waw ini kata kerja dengan kata kerja ataf. Kalau ini enggak, permulaan dia karena awal kalimat. Jadi aslinya wa yaumani yal abuna fihima lahum. Gitu. Tapi karena ini khusus orang Madinah, walahum. Gitu. Maksudnya walil Madinah, maksudnya walaupun kota tapi orangnya. Jadi bagi mereka orang Madinah itu, dia kan Nabi Muhammad ini kan pergi datang ke Madinah. Dan bagi mereka, maksudnya mereka orang yang ada Madinah. Apa yang ada bagi mereka di Madinah? 2 hari. 2 hari. Bagaimana yang 2 hari ini? Ini bentuk apa ini? Fi'il madi. Ini fi'il madi sudah disebutkan. Fi'il madi mudhari amar. Tentang. Fi'il mudhari kan? Ya. Ini salah ini. Salah ya, patutlah bingung. Udah dihapus ini. Ya abuna. Tadi ya. Ini fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Ya La'iban. Hum. Hum. Kalau fihi majar? Jar majrur. Nah, kalau ini fi'il madinya la'iba. Sama ini. Ini ya, rodya. La'iba bukan la'aba, la'iba.
Laiba itu artinya bermain. Ya. Itu maka hidup di dunia ini kan disebut bermain. La'ibun walahun. Ya, la'ibun walahun. Ya, bermain-main dan bersenang-senang berleha-leha. Nah, sekarang kalau yal'abuna apa kira-kira terjemahannya nih? Tadi bermain fi'il madinya. Satu orang. Bermain-main mereka. Sedang Ah. bermain. Sedang bermain. Atau ya Sedang sedang bermain atau selalu bermain-main mereka fihima. Di dalamnya. Fihima Di- pada keduanya. pada Keduanya. keduanya. Kedua apa itu? 2 hari tadi. 2 hari itu. Ya, kedua hari. 2 hari itu. Nah, jadi paham kita. Jadi Rasulullah SAW waktu dia muncul ke Madinah, ditemuilah bahwa ada 2 hari. Biasanya yang 2 hari ini orang asik bermain padanya. Spesial bagi orang Madinah. Ada hari gembira pada 2 hari itu. Itu semasa zaman jahiliyah. Ya. Nah, permainan yang menyenangkan lah, atau macam-macam yang mabuk-mabuk, yang menari, macam-macam lah, ya. Pokoknya kesenangan 2 hari itu ditemui oleh Rasulullah. Faqala. Fa ini berarti anak dari kalimat ini, namanya fatafrik, pecahan anak kalimat. Qala fi'il apa? Fi'il madi. Mana fa'ilnya? La-nya Muhammad. Oh, mana? Enggak Muhammad lah. Faqala. Iya, mana Mereka. fa'ilnya? Fa'il. Wa. Balik ke Wa. Muhammad. Nah, maka berkata Muhammad. Ini kalimat bertanya nih. Mahazanil yaumani. Kalau sebentar, kalau ada pertanyaan tadi kan ini mubtada Ustadz, ya. Marfu kah marfu? Kalau yang 2 itu tanda marfu'nya apa? Kalau 2 alif sama nun. Alif sama nun. Maka kata penanya. Jadi waktu Rasulullah datang situ, dilihatnya orang itu bermain-main, dikata Rasulullah, mahazanil yaumani. Apa 2 ini yang 2 hari? Berarti ini sifat dari hazani. Apa 2 ini yang kedua hari ini? Maksud bahasa bebasnya, aku perjalanan 2 kali nanam botol. Ya, 2 hari maksudnya, dan 2 hari model seperti aku kok, kata Rasulullah. Jadi dalam isinya itu, kok ini ke permainan kamu gitu. Ya, jawabannya. Qalu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Hum. apung Mereka. mereka. Ya. Sesudah kepala ini ada kata-kata. Mereka menjawab atau mereka berkata. Apa katanya? Kunna. Coba kasih baris. Coba ayo sampai sini. Ayo sama-sama. Kunna na'ibu. Nal abu. Terus Nal abu. Fihima. terus Fil jahiliyati. Fil Ah. jahiliyati. jadi mengakulah orang Madinah katanya kunna ini sudah sejak dahulu mah Ustadznya, sejak dahulu mah hai Rasulullah. Ini mah gunanya kana ini. Kana ini kan berarti masuk subjek predikat dia. Mana muftadanya sini? Mubtada kana dan saudaranya. Nah inilah. Nah ini. Ya, nahnu. Mana khabar? Jumlah dari fi'il fa'il. Fi'il fa'il nal abu. Jadi kalau nggak ada kana di sini, berarti aslinya nahnu nal abu fihima bil jahiliyah. Pakai kana. Guna kana ini menandakan sudah sejak sedia kalanya. Jadilah sejak warisan kami terima ada. Kami sudah bermain-main bergembira di bidang ini pada 2 hari namanya adalah fil jahiliyah sejak dari zaman Saisu Rasulullah dari zaman jahiliyah kami. Kalau paham, jadi permainan jahiliyah itu yang didapati Rasulullah waktu itu. Faqala, coba baca lagi sampai sini. Faqala Rasulullah. Apa?
Faqala. Rasulullah sallallahu Kenapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Telah berkata Muhammad. Ya, berkata Rasulullah SAW. Terus, berarti ya, nggak perlu terjemah. Cuma kalau terjemahkan orang apa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kan nggak ngerti orang. Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, ya. Itu yang saya tambahkan tadi. Nah, ini lagi kata Rasulullah ini. Ya, sebenarnya di sini dikasih titik dua sini aturannya. Seperti ini. Dikasih titik sini. Qad ini untuk penegas pada fi'il madi ya. Ya. Sama sholat. Qad qamatis shalah. Woi, sungguh-sungguh. Namanya fi'il madi. Ya, sungguh. Jadi kalau ini dia abdala. Abdala bentuk absa abdala. Fi'il madi. Kalau sebelum ditambah dia badal. Badal. Badala. Kan sudah belajar kita badal dulu kan? Ya. Sudah. Ada badal setengah, ada badal kurang, ada badal sempurna. Kalau misalnya begini, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan badal itu. Badal dari mana? Badal dari siratal mustaqim. Waktu membaca Al-Fatihah ada kan, ihdinas siratal mustaqim. Baru mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lengkap. Itu badal kullu min kull. Ini diulang-ulangnya kaji ko yo ditambah jo ya supaya ingat-ingat. Nah, ini apa artinya kalau badal kan ganti. Kalau abdala telah mengganti. Telah gantilah. Telah mengganti. Mengganti. Kalau orang yang meninggal misalnya yang meninggal misalnya dia mau haji, diganti oleh apa namanya? Badal kan. Badal. Sebenarnya kalau badal tuh ganti ya. Yang betulnya sebenarnya abdal. Abdal jadi ibdal. Jadi apa masdarnya? Abdala ibdalan. Jadi ini haji apa Pak? Haji ibdal, mengganti. Kalau ganti kan badal aja. Iya, kalau badal ganti. Cuma kalau sedangkan dia kan mengganti. Ini istilah-istilah aku kadang-kadang Pak mengkenal mak dia awak ayo. Ya. Ya. Jadi ini abdala fi'il madi. Mana fa'ilnya? Ayo cepat. Huwa. Kenapa huwa? Kum. Ada nggak di muka? Coba baca. Qad Allah. Abdalakum. Kum. Allah mati, kasih kumnya kasih baris lagi. Qad abdalakumul Lahi. Abdalakumullaha Kumullahu. Kenapa hu, Pak? Nah, dia karena fa'il. Fa'il kan? Fa'il dari mana? Abdala. Iya. Abdala, tapi abdala mengganti. Kalau badala, itu. Iya, pengganti abdala. Itu bukan. Ain, Abdillah atau Abdullah. Kalau Abdullah mengganti Allah, gimana pula Allah mau diganti. Ya, jadi itu orang membaca yang salah. Ya. Jadi ini adalah hu. Kenapa hu? Karena menjadi fa'il dari abdala. Jadi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, telah sungguh, pakai sungguh dia. Sungguh telah mengganti terhadap kamu. Siapa yang mengganti? Allah. Bihima. Ya, dengan keduanya. Gantinya khairan. Maf'ul juga ini. Atau menjadi hal boleh. Ya, khairan. Lebih baik. Minhuma daripada keduanya. Jadi lebih baik daripada kedua jahiliyah, permainan jahiliyah itu.
Ah, apa itu gantinya? Ah, ini berarti badal juga. Yauma juga dibaca ini. Yauma. Yaumal Yaumal. apa? Adha. Ya. Adha. Naam, yaumal adha wa yaumal Yaumal Fitra. 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 la. Fit. Ya, Fitri. Fitri. Ya, Oh, mudhafun Fitri. ilaih. Fitri. Ah, Fitri. Mudhafun ya. ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Jadi qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Nah, telah mengganti terhadap kamu Allah dengan keduanya lebih baik daripada keduanya itu. Itulah hari kurban dan hari Fitri. Nah, baru di sini rawahu. Ini fil madi nih. Rawahu, rawa fil madi, hu maf'ul kan kegandeng dengan fi'il. Ya, telah meriwayatkan akannya berita ini, akan hadis ini siapa? Abu ini fa'il dari rawa. Ini dibaca Abu Dauda, Daudi, Daudu. Dauda. Mestinya Abu Daudi kan karena mudhafun ilaih, tapi karena dia ganti di bawah, maka ismul lazim sarif dipakai ke atas jadi Abu Dauda. Sebenarnya kalau menurut biasa, ya, tapi kan itulah baris kalau ismul lazim sarif itu ganti baris bawahnya ke atas. Nah, ya memang seperti itu undang-undang. Ya, ada beberapa ismul lazim sarif yang belum disampaikan pelajarannya. Ada 9. Ijma' wazan, adulan, anis, buma, rifatan, wasbukat, kamulah. Jadi ada itu matan alfiah Syekh Khalil Muna. Dijawabnya dengan itu aja. Itu hebat ya Syekh Khalil Muna itu di matan alfiah. Kalau di sini orang Perti itu orang Arabia. Pak Ma'mur Sarif saja kalau salah dibayar. Ma'mur Sarif itu bekas rektor dulu kan ada. Dia tahu semua saya tuh. Oh kok dengan kurang Vertia itu sayangnya kalau cuma berang. Apa tuh Pak? Kadang-kadang salah jawab dibayar sekali. Ya. Qad abdalakumullahu bi khairan minhuma yaumal adha ya wa yaumal fitri. Nah, jadi sungguh telah mengganti terhadap kamu siapa yang mengganti Allah dengan keduanya yang bermain jahiliyah itu lebih baik daripada kedua. Apa itu? Yaitu hari pengorbanan Idul Adha dan Idul Fitri. Coba. Jadi bergembira di dalam ajaran keselamatan manusia di muka bumi adalah dengan berkurban. Kan saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita di luarnya melaksanakan kembali kepada pengorbanan. Kan hebat, makan daging orang. Yang tidak makan daging, kemudian harta ikhlas diberikan. Satu lagi kembali kepada fitrah, sudah melaksanakan ibadah puasa. Jadi 2 kegembiraan yang berefek sangat baik untuk kehidupan masyarakat. Itulah ganti daripada bermain-main, tidak ada hanya menghabiskan uang, ataupun kata orang memang ada move ekonomi. Tapi ada juga yang kepuasan batin yang nggak keru-keruan. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini enaknya kalau membaca, ini kan hadis. Ini hadis ini. Kapan lah kalau mau pergi makan dulu. Ya, jadi ini hadis. Nah, karena itu kalau kita baca ini lihat terjemahnya, ya enak lihat terjemahnya. Tapi kalau dibaca langsung dengan paham, dengan susunan bahasa kita lebih mengerti. Jadi masih makin banyak. Jadi harapan kita adalah pandai membaca. Yang perlu dilihat dulu apa? Bentuk kata. Terus apa lagi? Jabatan kata. Sudah itu apa lagi? Jabatan kata. Ya, baru terjemah. Sebenarnya terjemah itu sangat dipengaruhi fungsi-fungsi kata dalam kalimat. Kalau nanti mudah aja gini aja bikin terjemah. Yang khawatir kita nanti yang intinya hilang. Terjemah ya entah kemana-mana perginya, perasaan-perasaan lagi. Ya, sampai sini pelajaran kita. Sampai di sini berbahagialah. Ya, mari kita berdoa supaya bertambah mantap. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, ikutilah pelajaran ini walaupun belum tahu, ikut aja lah dulu. Nanti ya daripada sudah tua akhirnya nggak ada ngerti
Nah, Pak Edi. Pak Edi-nya lah ke Arab. Ya. Ya, ini contoh-contoh besar Pak Tommy sama Pak Arbet. Nah, banyak murid di PLN dan bertahan berdua. Kalau yang lain apa? Kalau nggak tahu. Oh, Tabang Ambul. Inilah katab. Tabang Ambul. Inilah katab. kalau Pak Edi kan lo numpang belakangan ini kok. Wah, ya masih bisa. Kok nomor 2 kok lama kok masih tumpin di PLN. Mak kepatang masa bola mau Arfan Balbet. Lah sasang kok. Inyo Arfan dulu sama Pak Albet. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna hikmah wal ta'wil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Aywa, afwan. Ustaz.